Bab 681. Upacara penyambutan. Dalam hatinya, Serlena Sen tidak ingin keluarga Sen bermusuhan dengan Sander Ye, tetapi dia tidak memimpin keluarga Sen. Ketika keluarga Sen memutuskan untuk membunuh Sander Ye, dia segera membuang pikiran dan perasaannya tentang ide tidak ingin bermusuhan dengan Sander Ye. Karena dia musuh, dia tidak boleh memberi kesempatan pada musuh. Mendengar kata-kata Serlena Sen, semua master keluarga Sen di istana sedikit terkejut. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, "Serlena Sen, untuk membunuh seorang pemuda, apakah ketua klan perlu mengambil tindakan secara pribadi?" Serlena Sen berkata dengan suara yang dalam, "Tetua ketiga, pemuda ini bukanlah orang biasa. Pertama, dia adalah pewaris yang dipilih oleh Wan." Saat kata Wan muncul di aula, suasana di aula tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Tapi Serlena Sen mengabaikan ini dan melanjutkan, "Setiap orang seharusnya tahu tentang Wan. Apakah menurutmu dia adalah anak laki-laki biasa?" Semua orang diam. Serlena Sen menambahkan, "Selain itu, orang ini ditemani oleh binatang jahat dan leluhur roh. Semua orang tahu betapa kuatnya tetua pertama, tapi dia dibunuh di depan binatang jahat itu bahkan tanpa bisa melawan. Tidak ada kekuatan untuk melawan." Mendengar kata-kata Serlena Sen, semua orang kuat dari keluarga Sen di lapangan terkejut. Tetua ketiga berkata, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka semua sangat marah ketika mengetahui bahwa tetua pertama terbunuh, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa tetua pertama terbunuh seketika. Ketika mereka mengetahui bahwa tetua pertama terbunuh seketika, mereka terkejut. Kekuatan tetua pertama tidak lemah. Dia adalah ahli top dengan 60% keilahian. Itu berarti pihak lain setidaknya 70% keilahian. Serlena Sen mengangguk, "Ya, dan orang ini keluar dari domain mati hidup-hidup." Domain mati. Semua orang terdiam lagi. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Serlena Sen memandangi pemimpin keluarga Sen, ketua klan, "Saran aku adalah kalau tidak mau bermusuhan, bertemanlah dengannya. Kalau mau bermusuhan, maka ketua klan secara pribadi maju membunuhnya tanpa memberinya peluang." Di aula, semua orang memandang Karto Sen, kepala keluarga Sen. Karto Sen berkata langsung tanpa ragu-ragu, "Bunuh." Serlena Sen menutup matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Karto Sen berkata lagi, "Biarkan Wuno Sen memimpin orang." Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam perlahan keluar dari sorotan cahaya di sebelah kanan. Wuno Sen, orang terkuat kedua di keluarga Sen saat ini, dia hanya di bawah ketua klan. Serlena Sen ragu-ragu untuk berbicara. Dia awalnya ingin terus membujuk dan membiarkan Karto Sen mengambil tindakan secara langsung, tetapi kalau dia berbicara saat ini, itu sama saja dengan menyinggung Wuno Sen. Perilaku ini sangat bodoh. Karena itu, dia hanya bisa diam. Setelah Wuno Sen muncul, wajahnya tanpa ekspresi, "Aku cukup sendirian." Karto Sen berkata, "Orang ini tidak sederhana. Jangan meremehkan musuh. Pimpin pasukan keluarga Sen. Kalau kamu dikalahkan, segera mundur dan tunggu aku datang." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menghilang. Wuno Sen mengerutkan kening, tapi masih mengangguk setuju. Tentu saja, dia tidak bisa melanggar perintah pemimpin ketua klan di depan semua orang. Segera, pertemuan berakhir, dan di dalam keluarga Sen, lusinan aura kuat naik ke langit dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Di suatu tempat, Serlena Sen memandangi kedalaman langit berbintang di kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tahu bahwa keputusan keluarga dewa kali ini mungkin mempengaruhi naik turunnya keluarga dewa. Kalau keluarga Sen berhasil, maka keluarga Sen mungkin mencapai ketinggian baru dengan bantuan buku catatan itu. Kalau gagal, kekuatan keluarga Sen mungkin terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi masalahnya secara keseluruhan seharusnya tidak menjadi besar. Di kota, di sebuah kedai minuman, Sander Ye dan Nancy Zhen duduk menghadap. Nancy Zhen melaporkan kepada Sander Ye tentang pembukaan kembali pasar Tao saat ini. Sander Ye mendengarkan dengan seksama.
Setelah sekian lama, Nancy Zhen meletakkan gulungan di depannya, dan kemudian melihat ke arah Sander Ye. Lebih dari 100 pasar Tao telah dibuka kembali. Hasil saat ini cukup bagus, kita mulai mendapat untung. Berbicara tentang ini, senyuman muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu sendirian sejak dia meninggalkan klan Zhen. Oleh karena itu, dia bekerja keras dan usahanya membuahkan hasil. Dan ini baru permulaan. Sander Ye juga sedikit senang. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan berkembang dulu. Kami akan terus berkembang setelah semua pasar benar-benar stabil." Nancy Zhen mengangguk, "Aku mengerti, tergesa-gesa akan sia-sia." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Bagaimana sikap klan Zhen terhadapku? Sekarang di antara 3 kekuatan utama, klan Zhen bekerja sama dengannya, dan 2 lainnya mulai mengincarnya. Oleh karena itu, dia ingin mengetahui pemikiran sebenarnya dari klan Zhen." Mendengar perkataan Sander Ye, senyuman di wajah Nancy Zhen berangsur-angsur menghilang. "Ada satu hal lagi tujuan kunjunganku, yaitu ketua klan kami ingin mengundangmu ke klan Zhen." Sander Ye sedikit terkejut, "Pergi ke klan Zhen?" Nancy Zhen mengangguk, "Ya, dia mungkin ingin berbicara langsung dengan kamu." Sander Ye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Dia tahu bahwa Nancy Zhen pasti tidak bisa mewakili seluruh klan Zhen, jadi dia harus berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas klan Zhen. Kedepannya, apakah jadi musuh atau teman, dia tetap harus memutuskan dulu. Nancy Zhen sebenarnya sedikit khawatir karena dia juga takut Sander Ye tidak bisa bernegosiasi dengan baik dengan klan Zhen. Kalau pembicaraan ini gagal. Saat ini, Sander Ye, ayo pergi ke klan Zhen sekarang. Nancy Zhen menarik pikirannya dan mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, keduanya berdiri dan pergi. 1 jam kemudian, dipimpin oleh Nancy Zhen, Sander Ye tiba di perbatasan kota. Seperti halnya keluarga Shen, keluarga Zhen juga memiliki wilayah bintang alam semesta yang mandiri, dan kekuatannya juga sangat besar, tidak kalah sedikit pun dengan keluarga Shen. Begitu mereka tiba di pintu masuk dunia Zhen, sekelompok wanita cantik perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, karpet merah digulirkan dari kota. Sekilas, panjangnya tampak seperti 10.000 kaki. Di kedua sisi, wanita cantik itu membungkuk hormat kepada Sander Ye, tersenyum, lalu menari dengan anggun. Selama tarian, bunga yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan turun dari ruang dan waktu di sekitarnya, seperti negeri dongeng. Sander Ye tercengang. Saat ini, Nancy Zhen di samping tiba-tiba menjelaskan, "Ini adalah upacara penyambutan. Itu hanya terjadi ketika tamu terhormat datang." Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Kalian benar-benar pandai bersenang-senang." Nancy Zhen tersenyum dan berkata, "Ini bukan upacara penyambutan yang sederhana. Kamu harus merasakannya dengan baik." Mendengar perkataan Nancy Zhen, Sander Ye langsung merasakannya. Tak lama kemudian, dia sedikit terkejut karena dia menemukan ada sesuatu yang sepertinya memasuki tubuhnya dari segala arah. Nancy Zhen tersenyum dan berkata, "Ini adalah energi spiritual khusus yang telah dikuasai keluarga Zhen kami. Ini disebut energi spiritual bintang, yang dapat meningkatkan kultivasi kamu. Tentu saja, bagi Tuan Ye, energi spiritual bintang ini jelas bukan apa-apa. Namun, ini sedikit niat dari kami." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kalian tulus." Nancy Zhen tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, silakan." Sander Ye mengangguk sedikit lalu berjalan menuju dunia Zhen. Setelah memasuki batas dunia Zhen, Sander Ye menemukan bahwa karpet merah itu sama sekali bukan panjangnya 10.000 kaki, tetapi panjangnya puluhan ribu kaki, membentang langsung ke depan aula penyambutan klan Zhen. Sander Ye sedikit tercengang. Upacara penyambutan klan Zhen ini sungguh istimewa. Ketika Sander Ye mengikuti Nancy Zhen ke aula penyambutan klan Zhen, seorang pria paruh baya sudah menunggu di sini bersama sekelompok orang kuat klan Zhen. Di sebelah Sander Ye, Nancy Zhen berkata, "Ini adalah Zentian, ketua klan Zhen." Sebelum Sander Ye dapat berbicara, Zentian segera menghampirinya dan Nancy Zhen lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye dipersilakan mengunjungi klan Zhen kami sebagai tamu."
Di belakang Zentian, sekelompok orang kuat klan Zen memandang Sander Ye dengan rasa ingin tahu. Mereka tentu saja penasaran dengan Sander Ye ini. Ini adalah pemuda terpanas di seluruh era lama. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ketua klan Zen sangat sopan. Upacara penyambutanmu mengejutkanku." Zentian tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, mari kita bicara di dalam." Sander Ye mengangguk, "Oke." Di bawah kepemimpinan Zentian, orang-orang memasuki aula utama. Hanya ada satu meja panjang di aula utama. Sander Ye duduk di satu sisi dan Zentian duduk di sisi lain. Namun, Nancy Zen berdiri di belakang Sander Ye. Zentian tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Kalau aku melakukan kesalahan, mohon maafkan aku." Sander Ye mengangguk, "Lebih baik langsung ke pokok persoalan." Zentian mengangguk, "Sejujurnya, klan aku juga menginginkan buku catatan itu. Tentu saja, kami juga tahu bahwa itu milik Tuan Ye, klan kami tidak ingin bermusuhan dengan Tuan Ye. Sebaliknya, kami juga ingin untuk berteman dengan Tuan Ye. Karena kami berteman dengan Tuan Ye, jadi kami ingin bertanya kepada Tuan Ye, dalam keadaan apa Tuan Ye dapat meminjamkan barang itu kepadaku untuk dibaca." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tidak masalah kalau kamu mau melihatnya." Zentian berkedip, bertanya-tanya apa maksud Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Nancy Zen, lalu berkata, "Nona Nansue dan aku adalah teman, dan kami bekerja sama dengan sangat bahagia. Kalau Nona Nancy meminta, aku pasti tidak akan menolak." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat tersebut tercengang. Nancy Zen juga memiliki wajah penuh keheranan, tapi segera dia mengerti niat Sander Ye adalah membantunya meningkatkan statusnya di klan Zen dan keluarga. Memikirkan hal ini, Nancy Zen merasa hangat di hatinya. Zentian melirik Nancy Zen yang berdiri di samping, lalu mengedipkan mata. Dia ingin melihat apakah Sander Ye mengatakan yang sebenarnya atau bohong. Nancy Zen sedikit ragu. Karena dia tidak tahu apakah Sander Ye sedang bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia berbicara dan Sander Ye menolak. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno berwarna hitam perlahan melayang keluar dari telapak tangannya, dan akhirnya perlahan mendarat di depan Zentian. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terdiam. Benar-benar diberikan. Setelah Zentian menatap buku kuno itu untuk waktu yang lama, dia menatap Sander Ye dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, apakah kamu benar-benar tidak memiliki syarat lain?" Sander Ye menenangkan, "Tidak." Zentian sangat bingung, "Kenapa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Cuma dilihat saja, aku tidak ada ruginya, kenapa tidak?" Zentian terdiam. "Apakah kamu begitu mudah diajak bicara?" Saat ini, Zentian tiba-tiba merasa sedikit malu. Karena sebelumnya, dia sebenarnya punya ide untuk merampoknya. Bersambung.